Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my channel English Yes. In this video, I'm going to talk about descriptive text. But before we discuss the material, don't forget to give support to this channel by subscribe, like, and comment. In order to get more understanding about this material, I would like to divide the discussion into 5 parts. The first part of the discussion is the definition of descriptive text. The second part of the discussion is the purpose of writing the text. The third part of the discussion is the generic structure of the text. The fourth part of the discussion is the language features of the text. And then the fifth part or the last part of the material is the example of the text. Untuk memudahkan memahami teks ini, saya membagi menjadi beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi atau pengertian descriptive text. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan tentang tujuan menulis descriptive text. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang generic structure atau elemen atau bagian-bagian dari teks. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang the language features of the text atau unsur kebahasaan dari teks. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh dari teks deskriptif. Okay, now let's discuss the first part of this material that is about the definition of descriptive text. Descriptive text is a text that describes something, object in specific way. The object that will be described such as people, animal, place, and thing. This object will be described based on the feature, amount, properties, habit, physics, and etc. Besides describing the specific object, this text also uses senses to describe the object. The senses used in descriptive text such as sight, smell, sound, taste, and touch. Descriptive text adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau objek secara spesifik. Objek yang akan dideskripsikan seperti manusia, hewan, tempat, dan benda. Objek yang dideskripsikan berdasarkan karakteristik, fisik, jumlah, properties, habit, dan lain-lain. Di samping mendeskripsikan spesifik objek, teks ini juga menggunakan senses atau panca indera untuk mendeskripsikan objek. Panca indera yang digunakan dalam deskriptif teks ini yaitu penglihatan, penciuman, suara, rasa, dan sentuhan. Okay, now let's discuss about the social function of the text. The social function of
descriptive text. First, to bring the reader, feel the person, place, or thing by using the senses. Second, to describe something or object in specific. Third, to inform the reader about the object in specific. And four, to reveal a particular person, place, or thing. Tujuan penulisan descriptive text yang pertama yaitu membawa pembaca untuk merasakan tentang manusia, tempat, atau benda dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, untuk mendeskripsikan sesuatu atau objek secara spesifik. Yang ketiga, yaitu untuk menginformasikan pembaca tentang objek secara spesifik. Dan yang keempat, untuk mengungkapkan manusia, tempat, atau benda secara spesifik. Okay, now let's move on to discuss about the generic structure of the text. There are two elements to build a descriptive text. First is identification. This part explains about introduction of the object that will be described and about what topic which will be told. Second is description. It is the description of the object, person, animal, thing based on the specific characteristic, nature, pleasure, his or her figure's habits. Generic structure atau elemen dari descriptive text yang pertama yaitu identification. Dalam identifikasi ini atau di bagian ini penulis menjelaskan tentang pengenalan objek yang akan dideskripsikan dan tentang topik yang akan dibahas. Yang bagian yang kedua yaitu description. Dalam bagian ini terdapat gambaran dari objek yang berupa orang, binatang, benda berdasarkan spesifik karakteristik, sifat, kesenangan, atau kebiasaan dari tokoh atau objek yang dibahas. Okay, now let's move on to discuss about language features. First, focus on one participant. Second, the use of simple present. Third, the use of conjunction. Fourth, the use of action verb. Fifth, the use of adjective, and the last, order of adjective. Okay, now let's discuss one by one. Focus on one participant. It is focus on one object which will be described. Example, Barito Bridge, Monas, Bunaken, etc. Oke, jadi yang pertama, focus on one participant, berfokus pada satu partisipan atau satu objek. Karena descriptive text adalah teks yang membahas tentang spesifik partisipan atau spesifik objek, maka dalam language feature atau unsur kebahasaan yang pertama adalah berfokus pada one participant atau one object yang akan dibahas. Selanjutnya
The use of simple present tense. Penggunaan simple present tense. Seperti yang kita ketahui bahwasanya for the formula or pattern of simple present, untuk rumusan simple present, if the sentence is verbal, the formula is subject plus verb 1 or plus verb 1 plus s or es. If the subject is third singular, could be third person, third thing, or animal singular, or singular name. And then if the sentence is nominal, kalau kalimatnya nominal, maka rumusannya ya subject plus to be-nya am, is, are plus complement ya. Complementnya berbentuk adjective, noun atau adverb. Oke, selanjutnya untuk penggunaan simple present, yang pertama digunakan to express habits or for habits. Ya, digunakan untuk menyatakan kebiasaan. Kebiasaan contohnya he drinks tea at breakfast. Kemudian yang kedua for repeated actions. Ya, for example, we catch the bus every morning. Ya, next, simple present is used to express job or occupation, yaitu digunakan untuk menyatakan pekerjaan. Ya, for example, I work in a library. Ya, penggunaan selanjutnya it expresses planned event, yaitu digunakan untuk menyatakan planned event ya, sesuatu yang direncanakan. For example, the meeting starts at 7 p.m. Ya, next, to express feeling, senses, thoughts, or opinion. For example, I am happy to hear your good news. Selanjutnya untuk penggunaan simple present selanjutnya adalah digunakan to state command or instruction. Ya, for example, go straight for 200 meters. Then you turn left. The third language features is conjunction. Conjunction is a word or phrase that connects words, phrases, clauses, and sentences together. Konjungsi adalah kata atau frase yang menghubungkan kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. The word and is commonly used example of conjunction. Kata and umumnya digunakan sebagai contoh konjungsi. Here are two examples of how we can use a conjunction like and in both a simple and complex way. Ya, berikut ini adalah contoh konjungsi yang menggunakan kata and yang menghubungkan kata dengan kata dan kalimat dengan kalimat atau klausa dengan klausa. Contoh, the flower is yellow and white. And di sini adalah konjungsi yang menghubungkan kata sifat dengan kata sifat, yaitu yellow dan white. The second example, the flower is yellow and it has particular smell. Untuk konjungsi and yang kedua di sini digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat, yaitu the flower is yellow dihubungkan dengan it has particular smell ya. Dihubungkan dengan menggunakan konjungsi and. The flower is yellow and it has a particular smell.
The next language features is the use of action verb. An action verb is used to represent the action done by the subject in sentence. Action verbs cannot be used as linking verb. They have only one function, and that is to denote the action in a sentence. Jadi action verb adalah kata kerja yang merepresentasikan perbuatan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Action verb tidak dapat digunakan sebagai linking verb. Action verb hanya memiliki satu fungsi, yaitu menunjukkan action atau perbuatan dalam suatu kalimat atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek dalam suatu kalimat. Selanjutnya, definition of an action verb. According to the Merriam-Webster dictionary, an action verb is defined as a verb that expresses action. Menurut Merriam-Webster Dictionary, action verb diartikan sebagai kata kerja yang mengekspresikan perbuatan. For example, drive in, we often drive past their house, and think in, let's think about the problem are both action verb. Jadi kata drive dalam kalimat we often drive past their house dan kata think dalam kalimat let's think about the problem. Kata drive dan kata think ini dua-duanya adalah action verb yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. The fifth language features is adjective. Adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. Adjective can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else. Adjective adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan kata benda atau kata ganti. Kata sifat dapat digunakan untuk mendeskripsikan kualitas dari seseorang atau sesuatu secara independen atau untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. For example, I like old house ya. How old di sini adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda yaitu house. The next example, the boy is tall and skinny. Tall and skinny adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan the boy. The last example, Jane is smarter than her brother. Smarter di sini adalah kata sifat yang digunakan untuk membandingkan antara Jane dengan saudaranya. The last language features is order of adjective. Urutan kata sifat. Ketika kita menggunakan kata sifat dalam kalimat lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, atau bahkan 5 kata sifat, ada aturan yang bisa kita gunakan, yaitu order of adjective. Untuk aturan urutannya, yang pertama yaitu determiner.
Example, a, this, that, her, an. Urutan yang kedua yaitu opinion. For example, beautiful, amazing, wonderful, horrible. Urutan yang ketiga yaitu size. For example, large, small, medium, tall, short, tiny. Kemudian urutan yang keempat yaitu physical quality. For example, thick, thin, smooth, sharp, hard, soft. Kemudian urutan yang kelima yaitu age. For example, young, old, ancient, modern. Urutan yang keenam yaitu shape. For example, square, round, circular, rectangular. Kemudian urutan yang ketujuh yaitu color. For example, black, white, green, yellow, red, bright. Urutan yang kedelapan yaitu origin. For example, Italian, Indonesian, Australian. Urutan kata sifat yang kesembilan yaitu material. For example, wooden, silk, cotton, paper. Kemudian urutan kata sifat yang ke-10 yaitu purpose. For example, traveling, meeting, shopping, walking. The last part of our discussion is the example of descriptive text. Okay, now let's discuss the example of descriptive text. The title is Kiluan P. Kiluan P here is as the title or as a specific object, ya, the object that will be discussed, yaitu objek yang akan dideskripsikan. Bagian selanjutnya, ya, the next part in this text is named identification. Kiluan Bay is a tourist attraction which is located in Kiluan village, Kelumbayan Subdistrict, Tanggamus District, South Lampung. Kiluan Bay is about 80 kilometers from Bandar Lampung city center, or 3 to 4 hours if you go there by car. This is the place of migration for a bunch of mouth bottles dolphins. Di bagian identifikasi ini, penulis mendeskripsikan atau menggambarkan tentang lokasi atau letak Teluk Kiluan. Teluk Kiluan merupakan objek wisata yang terletak di Desa Kiluan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan. Teluk Kiluan berjarak sekitar 80 km dari pusat kota Bandar Lampung atau 3 hingga 4 jam jika menuju ke sana menggunakan mobil. Disinilah tempat migrasi sekelompok lumba-lumba mulut botol. Ya, the next part of the text is descriptions. Ya, bagian lain atau bagian yang terakhir dari teks ini yaitu description. Di sini ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama, the first paragraph. This bay has stunning natural landscape and coast. The sand beach, which is spreading out there, is wide and gentle. It is quite harmonious with the blue color of the sea. Besides swimming and snorkeling, in this bay you can also see the attraction from group of dolphins. The attraction of group of dolphins can usually be seen around 6 to 10 in the morning. However, to watch the attractions, you must first rent a small boat or cukang. Di paragraf yang kedua atau bagian pertama dari description ini,
yaitu penulis mendeskripsikan tentang pemandangan alam dan pantai yang menakjubkan. Teluk ini memiliki pemandangan alam dan pantai yang menakjubkan. Pasir pantai yang terhampar di sana berwarna putih dan lembut, cukup serasi dengan warna biru laut. Selain berenang dan snorkeling, di teluk ini Anda juga bisa melihat atraksi kawanan lumba-lumba. Atraksi sekumpulan lumba-lumba ini biasanya dapat disaksikan sekitar pukul 6 hingga 10 pagi. Namun, untuk menyaksikan atraksi tersebut, Anda harus menyewa perahu kecil atau jukung terlebih dahulu. The next paragraph of the description is, by using the small boat or jukang, you will be brought into the middle of the sea where the dolphins gather. It takes around 25 minutes from the coast. From close distance, you can see a group of dolphins which swim and even jump on the side of the coming boat as if they welcome your coming. Pada bagian ini, penulis mendeskripsikan tentang tempat berkumpulnya lomba-lomba. Dengan menggunakan perahu kecil atau jukung, Anda akan dibawa ke tengah laut tempat berkumpulnya lumba-lumba. Dibutuhkan sekitar 25 menit dari pantai. Dari jarak dekat, Anda bisa melihat segerombolan lumba-lumba yang berenang, bahkan melompat ke sisi perahu yang datang, seolah-olah menyambut kedatangan Anda. Well, I think that's all for this video. Thanks for watching. I hope that this video is worthwhile for you. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.